إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي مال atau fil hadis. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan nikmatnya kepada kita. Sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri rumahnya Allah untuk menunaikan perintahnya Allah. Salat Jumat insyaallah akan kita laksanakan dengan berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah kepada junjungan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami sebagai khotib berpesan utamanya kepada khotib pribadi dan kepada jamaah semua, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, mari kita berusaha menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dengan keyakinan bahwasanya tiada yang menguntungkan dalam kehidupan kita melebihi taat kepada Allah. Dan marilah kita berusaha menjauhi seluruh larangan-larangan Allah dengan keyakinan pula tidak ada perkara yang membahayakan, menjadikan asbab manusia binasa di dunia akhirat melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah akramakumullah. Kita sekarang berada di bulan Rajab, bulan mulia, bulan yang penuh dengan keuntungan. Hadirin yang mulia, di antara bulan Rajab ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kita beragama Islam ini, yakni diberikannya syariat sholat 5 waktu kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Hadirin yang mulia, bahwa salat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting, sehingga salat ini diibaratkan kepala dalam bagian tubuh manusia, dalam badan manusia ini. Dan hadirin yang mulia, bahwasanya salat nanti di akhirat pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila salat
hamba ini baik, sempurna dalam hisabnya Allah, dalam perhitungannya Allah, maka akan dianggap seluruh amalan-amalannya ini akan terhitung baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan salat juga umat ini akan bisa menyelesaikan masalah bukan hanya akhirat saja. Maka ketika Rasulullah SAW didatangi oleh ahli keluarganya mengeluh mengenai masalah perekonomian, maka Rasulullah SAW telah memberikan penyemangat supaya keluarganya ini tetap mendirikan sholat. Sehingga Rasulullah telah membacakan ayat dalam surat Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu, kepada umatmu untuk mendirikan sholat. Aku Allah tidak minta rezeki kepada mereka, akulah Allah yang memberi rezeki kepada mereka, dan akibat yang baik teruntuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimahullah. Sehingga para sahabatnya Rasulullah SAW telah bisa menyelesaikan masalahnya, baik urusan dunia, urusan keluarga, urusan negara, masyarakat, ini dengan sholat. Bagaimana Abu Al-Adrami ketika menghadapi pasukan yang harus melintasi Selat Bahrain pada waktu itu, maka kapal pun tidak ada. Maka beliau telah memberikan komando kepada pasukannya supaya menegakkan sholat. Kemudian Abu Al-Adrami telah memacu pasukannya supaya berjalan dengan kudanya di atas air dengan berdoa, ya Ali, ya Adil, ya Halim, ya Karim. Tidak ada satupun kuda para sahabat yang tenggelam di lautan. Bisa berjalan di atas lautan seperti berjalan di daratan. Sehingga pasukan melihat, pasukan Abu Al-Adrami mengatakan Zima ini adalah jin, bukan manusia. Demikian seorang sahabat ketika habis bahan makannya datang ke masjid mengerjakan sholat. Tahu-tahu di rumah gilingan gandumnya telah mengeluarkan gandum yang diambil, ditaruh di tempat, diambil dari tempat, semua tempat telah terpenuhi gandum-gandum. Maka setelah dibuka ternyata berhenti. Maka dilaporkan kepada baginda Nabi, kalau kamu tidak buka maka akan mengalir keluar terus sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak cerita para sahabat radhiyallahu anhum yang telah mendapat pertolongan Allah dengan sholat. Sekarang kembali kepada kita, bagaimana sholat mendatangkan